Halo Sobat Petani Muda, kembali lagi dalam bimbingan teknis regenerasi petani dan kali ini saya, Dindi Syahudin Pratama akan memandu Sobat dalam memahami materi tentang membangun jejaring kemitraan. Sobat Petani Muda, kalian siap? Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta memahami strategi kemitraan, meliputi pengertian dan prinsip-prinsip membangun dan pengolahan kemitraan. Peserta memahami tentang teknik negosiasi, di dalamnya meliputi model dan ciri negosiasi serta langkah negosiasi. Sobat Petani Muda, permasalahan pasar komoditi pertanian saat ini adalah pasar yang belum terbuka dan belum terjaminnya pemasaran komoditi pertanian tersebut. Selain itu, sarana dan prasarana pertanian masih sangat terbatas dan kondisi infrastruktur di sentra-sentra pertanian yang belum tersedia dengan baik. Namun demikian, masalah ini akan dapat teratasi apabila para petani dapat bermitra dengan pelaku usaha. Kemitraan dalam sistem pertanian dapat dilakukan melalui jalinan kemitraan bisnis dengan berbagai pihak yang memiliki tujuan untuk mencapai keberhasilan bersama dalam bisnis di dalam bidang pertanian. Kemitraan bisnis pertanian seringkali muncul sebagai respons terhadap kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku pertanian. Salah satu bentuk kemitraan yang umum dilakukan dalam pertanian adalah antara petani dan perusahaan serta pengolahan atau distributor. Perusahaan dapat menyediakan beberapa hal bagi petani, yakni modal, teknologi, akses ke pasar, dan sementara itu petani menyediakan bahan baku lokal yang diperlukan oleh perusahaan. Kemitraan semacam itu dapat memberikan manfaat ganda, yaitu petani mendapatkan dukungan untuk meningkatkan produksi dan perusahaan mendapatkan pasokan bahan yang stabil. Jejaring kerja dan kemitraan pada lazimnya juga dikenal dengan istilah partnership. Secara etimologis, istilah partnership berasal dari kata partner, yang berarti pasangan jodoh atau sekutu, sedangkan partnership secara utuh diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Dengan demikian, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk satu ikatan kerjasama di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh manfaat hasil yang lebih baik. Dalam hal ini, jaringan atau networking juga merupakan proses kebersamaan. Dari definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa membangun jejaring kerja dan kemitraan pada dasarnya dapat dilakukan jika pihak-pihak yang bermitra memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Ada dua pihak atau lebih organisasi. 2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan organisasi. 3. Adalah kesepahaman atau kesepakatan. 4. Saling percaya dan membutuhkan. 5. Komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Sobat Petani Muda, prinsip kemitraan antara lain adalah adanya 1. Kepercayaan. 2. Komunikasi efektif. 3. Pembagian tanggung jawab. 4. Kesepakatan yang jelas. 5. Saling memerlukan. 6. Saling memperkuat. 7. Saling menguntungkan. Dan 8. Kesetaraan. Kemitraan juga merupakan kerjasama usaha formal yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dan pengusaha menengah atau besar untuk mencapai suatu tujuan bersama, sedangkan dasar dibentuknya kemitraan yaitu 1. Adanya kebutuhan yang dirasa oleh pihak-pihak yang akan bermitra. 2. Adanya persoalan yang dihadapi dalam pengembangan usaha baik di dalam maupun di luar organisasi. Dan ketiga, kegiatan bermitra dapat memberikan manfaat bersifat saling menguntungkan. Kemitraan usaha pun dapat dikatakan sebagai jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar, disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar sehingga saling memerlukan, menguntungkan, dan memperkuat. Tujuan pengembangan usaha pertanian adalah 1. Meningkatkan pendapatan. 2. Menjaga keseimbangan usaha. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya kelompok. 4. Meningkatkan skala usaha. Dan 5. Meningkatkan kemampuan usaha sehingga kelompok tani atau petani menjadi poktan yang tangguh dan mandiri. Kemitraan agribisnis dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya 1. Meningkatkan akses petani. 2.
meningkatkan pendapatan dan keuntungan. 3. Meningkatkan mutu produk. 4. Mengatasi masalah pemasaran. 5. Menjaga produksi pabrik pengolah. Dan 6. Kemitraan agribisnis. Sobat petani muda, pola kemitraan agribisnis terdapat menjadi 2, yaitu 1. Pola kemitraan tidak langsung, yaitu kemitraan yang dilakukan dengan pola pembinaan dari pengusaha besar selaku pembina kepada pengusaha kecil tanpa ada kaitan dengan kegiatan usahanya. 2. Pola kemitraan langsung, yaitu pengusaha besar selaku pembina melakukan pembinaan kepada mitra binaan yang ada kaitan dengan kegiatan usaha. Sedangkan untuk pola kemitraan usaha pertanian yang telah direkomendasikan saat ini adalah pola inti plasma, pola subkontrak, pola dagang, pola keagenan, dan pola kerjasama operasional agribisnis. 1. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana kelompok mitra bertindak sebagai plasma inti, sedangkan perusahaan mitra membina kelompok. 2. Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan oleh perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. 3. Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana perusahaan mitra memasarkan hasil produksi, kelompok mitra memasok kebutuhan perusahaan mitra. 4. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha pengusaha mitra. 5. Pola kerjasama operasional agribisnis adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana kelompok mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan budidaya pertanian. Sobat petani muda, selain pentingnya membangun jejaring kemitraan tersebut di atas, diperlukan juga para pelaku utama atau petani ini di dalam membangun usaha khususnya di bidang pertanian. Dalam membangun jejaring kemitraan perlu untuk mengetahui cara atau strategis dalam melakukan negosiasi dan memiliki kemampuan dalam bernegosiasi dengan mitra agar tujuan dan harapan dapat tercapai. Kegiatan negosiasi ini tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari, baik negosiasi secara formal maupun negosiasi non-formal. Negosiasi juga tidak hanya dilakukan oleh dua pihak saja, namun dapat pula dilakukan dengan berbagai pihak. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Negosiasi juga merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua pihak saling sepakat dan diuntungkan. Sobat petani muda, ada 8 dasar negosiasi, yaitu antara lain: 1. Teknik wolf in sheep's clothing. Negosiasi serigala berbulu domba adalah teknik yang menggunakan penyamaran. 2. Teknik good cop, bad cop. Inilah teknik yang paling pas dasar dengan menghadirkan tokoh baik dan tokoh jahat. 3. Teknik low ball, high ball. Berbeda dengan teknik yang sebelumnya, low ball, high ball dilakukan dengan memberikan penawaran yang jauh di atas atau di bawah yang seharusnya. 4. Teknik bogey. Teknik negosiasi dilakukan dengan menggunakan isu atau hal-hal yang tidak penting menjadi sesuatu yang penting. 5. Teknik nibble. Nibble merupakan teknik negosiasi terhadap barang yang sudah ditawar, lalu meminta tambahan hal-hal kecil yang mendekatkan dengan tujuan. 6. Teknik intimidasi. Sesuai namanya, teknik ini digunakan untuk negosiasi yang berat sebelah. 7. Teknik aggressive behavior atau perilaku agresif. Teknik ini serupa dengan intimidasi, tetapi efeknya lebih menekan. 8. Teknik snow job. Teknik snow job biasa disebut dengan teknik hujan informasi. Faktor yang paling berpengaruh dalam negosiasi adalah filosofi, yang menginformasikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dengan kesepakatan dasar bahwa kita semua orang menang, di mana harus juga memiliki keterampilan dasar dalam menegosiasi yang meliputi: 1. Ketajaman pikiran atau kelihayan. 2. Sabar. 3. Kemampuan beradaptasi. 4. Daya tahan berkomunikasi. 5. Kemampuan bersosialisasi. 6. Konsentrasi. 7. Kemampuan berartikulasi. Dan 8. Memiliki selera humor. Negosiasi memiliki salah satu hasil dari keempat kemungkinan berikut. Yang pertama, lose or lose, di mana tidak ada pihak-pihak yang berhasil mencapai tujuan.
Kedua, lose or win atau sebaliknya, di mana satu pihak berhasil mencapai tujuan sedangkan yang lain tidak. Tiga, tanpa hasil, di mana tidak ada satupun yang menang atau kalah. Empat, win or win, di mana tujuan dari kedua pihak berhasil tercapai melalui kesepakatan. Sobat petani muda, manfaat dari para petani menggunakan negosiasi adalah yang pertama, menyatu pendapat. Yang kedua, negosiasi adalah metode untuk mencapai kesepakatan bersama. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang empat, memperoleh kerjasama. Selanjutnya yang kelima, menentukan tujuan utama negosiasi. Yang keenam, mengambil alternatif yang saling menguntungkan. Dan yang terpenting adalah nomor 7, menggunakan kekuatan kompromi bukannya kompetisi. Kompromi adalah situasi di mana kedua pihak saling memberikan kepercayaan dan menyesuaikan diri, sehingga dapat dicapai situasi di mana kedua pihak sama-sama diuntungkan atau win-win solution. Sedangkan pada kompetisi, hanya ada satu pihak yang akan mencapai tujuannya atau I win and you lose. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada bimbingan teknis regenerasi petani ini. Saya memohon maaf apabila dalam memandu sobat petani muda dalam memahami materi tentang membangun jejaring kemitraan ada kekurangan dan kehilafan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan pengetahuan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.